Selanjutnya, jika di sini di ranking dari wawancara pun juga masih sama, lalah podo kabeh 454, di sini semua sama, maka di sini diurutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah selesai mengerjakan ujian P3K Guru tahap 2 ya, untuk hari pertama, kedua, dan juga ketiga. Tentunya teman-teman setelah selesai mengerjakan ujian itu akan mendapatkan tampilan nilai yang diperoleh pada layar monitor, dan juga kita bisa melihat nilai itu pada papan pengumuman tempat uji kompetensi kita masing-masing. Nah, sobat-sobatnya, nilai yang kita peroleh dari layar monitor itu adalah nilai murni dari cat UNBK, teman-teman. Nah, di sini masih ada tambahan afirmasi dan lain sebagainya. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi yaitu terkait tentang 7 aturan perhitungan nilai P3K tahap 2 penentu kelulusan P3K Guru tahun 2021 untuk di tahap 2. Tentunya nanti teman-teman ini akan bisa mengetahui ya dari nilai yang diperoleh itu kira-kira peluang lolosnya ini berapa persen. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, setidaknya di sini ada 7 aturan final perhitungan nilai P3K tahap 2 sebagai penentu kelulusan P3K Guru tahun 2021 untuk di tahap 2. Sobat semuanya tentunya pernah melihat tampilan dari layar monitor yang saya sajikan ini pada video saya sebelumnya. Sobat semuanya, di sini tentunya teman-teman ini mendapatkan berbagai macam nilai ya ketika selesai mengerjakan cat UNBK untuk seleksi P3K Guru yang tahap 2. Nah, sobat semuanya, di sini kira-kira apa saja sih untuk 7 aturan finalnya? Tentunya nanti akan membuat teman-teman ini menjadi lebih paham ya terkait tentang nanti untuk penentu kelulusan itu di tahap 2 itu seperti apa. Baiklah sobat-sobatnya, hal tersebut itu sudah diatur ya dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Tepatnya di sini disajikan yaitu pada paragraf yang ke-10 teman-teman, yang mana di sini disampaikan yaitu, dibahas, diberikan penjelasan, yaitu terkait tentang pengolahan nilai, kemudian pengumuman hasil, kemudian masa sanggah seleksi kompetensi tahap 2. Nah, di sini terkait tentang penilaian nilai, nah pengolahan nilai untuk penentu kelulusan ini adalah tertera pada pasal 34. Nah, sobat-sobatnya di sini yang menjadi poin pertama, ini teman-teman, dari 7 peraturan, ini yang pertama, yaitu pelamar pada seleksi kompetensi 2 ini dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh itu memenuhi nilai ambang batas, sebagaimana dimaksud pada pasal 27, berperingkat terbaik, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk kita ini dikatakan lulus, ini ada 2 syarat. Yang pertama, ini adalah lolos passing grade atau PG, ya kan? Entah itu PG1 atau PG2 ataupun PG3. Ini adalah persyaratan untuk teman-teman dinyatakan lolos. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini ketika mengerjakan cat UNBK itu mendapatkan tampilan nilainya itu sudah lolos passing grade, entah itu kategori 1, 2 ataupun 3, ini teman-teman sudah masuk pada level aman yang pertama. Nah, itu teman-teman, terkait tentang passing grade-nya itu berapa saja, tentunya teman-teman itu sudah pada tahu ya. Yang mana untuk kompetensi teknis itu disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, ini teman-teman untuk passing grade itu ada 3 kategori yaitu PG1, 2, dan 3. Untuk wawancara itu ada 24 ya, batas minimal ambang batasnya. Kemudian untuk manajerial sosiokultural itu adalah kemarin berapa teman-teman? Yaitu 130 teman-teman. Nah, itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini lolos passing grade, ini jangan hanya lolos passing grade untuk kompetensi teknis saja, tapi juga harus lolos passing grade ketiganya. Baik itu kompetensi teknis, kemudian manajerial sosiokultural, dan juga wawancara. Jika ada salah satu komponen subtes yang tidak passing grade, belum dikatakan passing grade, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi pelamar yang dinyatakan lulus itu syarat yang pertama adalah ini lolos passing grade ya.
Nah, kemudian untuk syarat yang kedua, teman-teman. Nah, ini untuk syarat yang kedua itu adalah lolos passing grade dan juga berperingkat terbaik. Nah, itu teman-teman. Misalkan dalam satu peta persaingan formasi, di sana ada yang P1-nya ada 2. Nah, maka teman-teman untuk penentuannya akan dipilih mana peringkat yang paling tinggi. Nah, jadi di sini, syarat kedua ini adalah di ranking, teman-teman. Yang dimaksud dengan di ranking itu adalah yang seperti ini. Jadi lolos passing grade dan juga mendapatkan peringkat yang terbaik. Itu adalah jelas ya untuk aturan perhitungan penentu kelulusan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman, untuk aturan yang kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu passing grade dan juga, di sini untuk berperingkat terbaik. Ini, dapat ditentukan dari nilai terbaik ya, di antara nilai sebagai berikut. Ini adalah untuk khusus kompetensi 2, seleksi kompetensi 2 ya. Nah, nilai itu dapat diperoleh dari nilai seleksi kompetensi 1 dan juga nilai seleksi kompetensi 2. Nah, ini teman-teman. Jadi nilai kompetensi 1 kita, ujian tahap 1 ini bisa dipakai di tahap 2. Syaratnya apa? Syaratnya lolos passing grade ya. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti akan ada penjelasan terkait tentang syarat nilai tahap 1 yang bisa dipakai di tahap 2. Nah, itu adalah untuk aturan yang kedua. Kemudian untuk aturan yang ketiga, teman-teman. Nah, ini yaitu nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu tadi yang bisa dipakai. Ini dapat digunakan jika yang pertama, nilai tersebut memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini jelas ya. Untuk yang kedua, pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi misalkan seperti ini. Nah, di sini, misalkan untuk poin yang B, yaitu di sini misalkan di tahap 1 kemarin saya sudah PG ya. Nah, di tahap 1 itu saya memilih formasi yaitu PAI. Nah, di sini misalkan saya milih PAI di SD. Nah, ini kebetulan di tahap 1 itu saya sudah lolos passing grade. Karena saya dulu mengambil, Seto PAI. Nah, di SD. Nah, untuk yang di tahap 2, nilai saya bisa dipakai jika di tahap 2 ini saya kembali melamar formasi guru agama Islam di SD. Itu adalah satuan pendidikan yang sama. Nah, nilai ini nggak bisa dipakai jika saya di tahap 2 itu juga melamar formasi jabatan guru agama Islam, akan tapi saya pindah ke SMP. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Yang dimaksud dengan satuan pendidikan itu adalah satuan pendidikan TK, satuan pendidikan SD, satuan pendidikan SMP, SMK, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh pindah lintas, satuan pendidikan ya. Nah, itu teman-teman. Jelas ya untuk yang poin ketiga. Kemudian di sini untuk yang poin keempat, nah ini aturan keempat, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dapat digunakan jika memenuhi ambang batas. Nah, jelas ya tadi. Jadi nilai yang bisa kita gunakan itu adalah jika nilainya itu, memenuhi passing grade atau ambang batas. Dari ketiganya ya, manajerial sosiokultural, teknis, dan juga wawancara. Entah itu P1, P2, ataupun P3. Kemudian untuk peraturan yang kelima, teman-teman. Nah, di sini untuk peraturan yang kelima, hal ini sering sekali terjadi, teman-teman. Nah, untuk peraturan yang kelima ini, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentu kelulusan akhir ini diurutkan ya secara berurutan didasarkan pada yang pertama. Nah, jika nilai akhir saya sama dengan pesaing saya yang melamar pada formasi jabatan yang kami lamar, maka di sini nanti di ranking yaitu diambil dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, itu teman-teman. Kalau misalkan ini, nah poin B, jika nilai sebagaimana dimaksud, jika di ranking dari teknisnya ini masih sama juga, maka penentuan, akhirnya itu didasarkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial, dan sosiokultural yang paling tinggi. Jika di ranking dari Meneso ini masih sama juga, maka penentu kelulusannya ini didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Jika sampai sini masih sama juga, maka didasarkan pada usia yang paling tinggi. Jadi jelas di sini adalah usia yang diprioritaskan, tidak ada untuk afirmasi masa kerja, teman-teman. Nah, ini adalah untuk contoh kasusnya, teman-teman. Jika nilai total sama, ini simulasinya ya. Jika nilai total sama, nah ini maka seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman. Di sini ada satu formasi yang dibutuhkan ya. Ada satu formasi yang dibutuhkan. Kemudian untuk pelamarnya di sini ada 4 orang.
Nah, di sini yang pertama ini Mawar usianya 25 tahun, kemudian Muklis 36 tahun, Ruslan 45 tahun, kemudian Fitra ini 20 tahun. Nah, di sini untuk nilai akhirnya ini adalah sama. Nah, ini ya, nilai akhir sama antara Mawar dan juga Muklis, yaitu 454, teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini yang lolos ini adalah yang Mawar ini, teman-teman. Nah, di sini dasar perhitungannya bagaimana? Nah, ini adalah seperti peraturan dalam permen pan RB tadi, jika nilai totalnya sama, maka akan di-ranking yaitu dari nilai teknis yang lebih tinggi dulu. Nah, di sini nilai teknis dari Mawar ini 300, kemudian untuk Muklis ini adalah 295. Otomatis di sini meskipun nilai akhir sama 454, maka di sini karena nilainya ini lebih tinggi yang Mawar, maka di sini dapat dikatakan yang lulus ini adalah yang Mawar ini, teman-teman. Nah, ini adalah jika di sini nilai akhirnya sama. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika di sini kondisinya sama dengan yang tadi, ya di sini jika nilai kompetensi teknis ini masih sama 300, di sini Muklis juga 300, maka diurutkan dari nilai gabungan ya antara manajerial dan sosiokultural yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk Mawar dapat nilai 135, kemudian Muklis di sini dapat nilai 130. Otomatis karena di sini Mawar ini lebih tinggi, maka dialah yang lulus dan mengisi formasi, teman-teman. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, jika di sini nilai teknis masih sama, kemudian manajerial pun juga masih sama, maka diurutkan, di-ranking yaitu dicari yang mendapatkan nilai wawancara yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini karena di sini 25, di sini 24, maka yang lulus ini adalah yang Mawar ini. Selanjutnya, jika di sini di-ranking dari wawancara pun juga masih sama, adalah podo kabeh 454, di sini semua sama, maka di sini diurutkan dari usia yang lebih tua dulu. Nah, di sini Muklis 36 tahun, sedangkan Mawar ini adalah 25 tahun, maka yang lulus ini adalah yang Muklis yang usianya 36 tahun. Berikutnya, untuk peraturan yang keenam, nah di sini peraturan yang keenam, hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara ini menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring. Nah, ini adalah urusan panitia ya. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana itu, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi kompetensi 2 dan wawancara ditambah dengan afirmasi. Nanti muncul dalam pengumuman pasca sanggah, teman-teman.